Dipersembahkan oleh Manunggal Belo Budoyo. Dipersembahkan oleh Paguyuban Mocopat Sekarjati, Mangir Mangunrejo. Dipersembahkan oleh MTS Kiai Haji Muhammad Said Kepanjen Malang. Dipersembahkan oleh Warung Murni Asmoro Jiwo, Mangir Mangunrejo Kepanjen Malang. Dipersembahkan oleh Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama Kecamatan Kepanjen Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para sesepuh ati sepuh tansah kula hormati, dumateng kepengurusan Makmur 2 ugi pengurusan LPPNU cabang Jenggala tansah kula hormati, ugi mboten kesupen dugi kepengurusan LPPNU dugi MWJ Kepanjen sedaya ingkang tansah kula hormati, ugi mboten kesupen para bapak-bapak tani, bapak-bapak peternak kambing wilayah Jenggala tansah kula hormati, ugi mboten kesupen dumateng MTS Kiai Haji Muhammad Said Mangunrejo tansah kula hormati. Sepindah monggo kita tansah ngadah-ngadahaken raos puji syukur radene ngantos injing menika kita tasih diparingi kesehatan sehingga saged ngempal ten brak Makmur 2 Makmur 3 niki kanthi wasana sehat wal afiat. Kali sholawat ugi salam mugi tetep lan kanjuk dumateng junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring contoh-contoh teladan sehingga kita saged membedakan pundi ingkang sae, pundi ingkang awon, lan mugi-mugi mangke kita saya angsal syafaatipun ing yaumil kiamat. Amin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, langsung kemawon kula mewakili pengurus nggih kelompok tani nggih pengurus LPPNU wilayah Jenggala kaping sepindah matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun memperhatikan undanganipun kelompok dalam rangka pelatihan pembuatan pupuk organik dari serintil wedhus nggih. Kekalih mbok menawi wonten tempat pasugata napa pelayanan boten nyajaki kula mewakili pengurus nyuwun agunge pangapunten.
Para rawuh niki mangke langsung kemawon teknik dan bagaimana caranya mangke langsung disampaikan tunggang tuki narasumber. Niku awalipun pembukaan langsung mawon niki wonten napa mangke acaranipun nggih angka kalih nggih menika sambutan ingkang sepindah langsung sambutan tugi Ketua LPPNU Jenggolo angka kalih mangke wonten di Pak Gun napa Pak? Pembahasan materi nggih, pembahasan materi mangke saged dipaparaken ten napa dinding mriki. Kemudian langsung dilajengaken kalih praktek. Lan terakhir mangke ditutup kalih penutup. Menginjak acara salajengipun niki sambutan dugi Ketua LPPNU MBJ Kepanjen dumateng Bapak Tamam kula sembanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Ranting NU Desa Jenggolo beserta pengurus yang kami hormati, Bapak Ketua LPP, Bapak Ketua Poktanu Kelompok Tani NU Desa Jenggolo, kemudian sama anggotanya Bapak Ibu Petani Desa Jenggolo, kemudian para alim ulama, juga semua kadang petani yang ada pada saat ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi hari ini bisa bermuajah, berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Selamat salam kita sampaikan kepada junjungan Rasulullah SAW. Semoga nanti syafaatnya bisa kita peroleh di hari yang akhir kelak. Kami dari pengurus LPPNU MBC di Kepanjen ingin silaturahmi bahwa di lembaga NU itu ada yang membidangi masalah pertanian. Jadi nggak istilah istighosah, ibadah-ibadah samawi gitu. Jadi LPPNU itu sifatnya sudah langsung berhubungan ke hablum nas, yang mana ikhtiarnya nanti bidang yang dikerjakan oleh LPPNU itu masalah pertanian, peternakan, hasil-hasil dari pertanian, hasil peternakan itu kita bisa memberikan suatu solusi-solusi rota kebandaran ini pengguna untuk bisa nanti produktif, bisa menghasilkan konten Bapak Ibu. Jadi pengurus LPPNU itu singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Pertanian NU ya, Nahdlatul Ulama itu. Jadi yang dibidangi yaitu masalah pertanian, peternakan, pengelolaan off-farm atau on-farm. Off-farm itu si durung menghasilkan. Jadi ya apa carane pertanian itu bisa baik. Jadi mulai pemupukan, bisa pupuk organik, kimia, nanti itu ada aturannya.
Kemudian hasil dari pertanian bisa dijadikan untuk olahan itu kami yang bisa mendampingi, bisa memberikan arahan. Peternakan juga demikian, ya opo amrih carane lek sing budidaya mendo wedhus iki mang sehat, lemu, lek budidaya lembu, sapi sehat, lemu, puan susune apik. Mereka memiliki sapi puan kan mboten enten, mungkin lembu biasa. Ayam potong, oren, makin insya Allah kita lengkap untuk masalah pemberdayaan, untuk kemajuan dan kebaikan masalah peternakan dan pertanian. Itu dari kami, dari petugas LPP NU MWC Kepanjen. Terus LPP niki wonten sing tingkatan cabang niku ten Malang, terus wilayah Surabaya, wilayah Jawa Timur, pengurus wonten sampai PBNU sing pusat Jakarta. Kemudian di sini kebetulan ketuanya LPP, ketua Pok Tanu kelompok tani NU Jenggolon itu Pak Sutris. Jadi wilayahnya ya sak desa. Jadi enggak cuma makmur 2 dan 3. Terus mangke pertemuan-pertemuan yang akan datang sing naungane LPP, acara LPP NU bisa dilibatkan semua nggih dari semua wilayah ngantet. Jadi kula coba nopo nggih untuk nukil krana ana NU niki. Terus wonten ayat niku wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih waladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Terus Gusti Allah niku sampun maringi napa nggih surat Al-A'raf ayat 59 masalah pertanian. Jadi sudah disinggung. Dan tanah yang baik itu berarti yang subur. Ya supaya subur diantaranya ikhtiari ngeten niki mangke sing badhe disampaikan kali pengurus LPP Pak Gunawan sama Pak Anas. Tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan, dan tanah yang buruk tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang. Itu tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi lek gak syukur wis gak oleh ilmu, gak ngerti. Jadi tetap kalau kita kuncinya itu bersyukur karena kita diberi kenikmatan, duwe lemah, duwe tanduran, duwe kewan, hewan kan nganten. Kita manfaatkan apa yang bisa untuk dijadikan hikmah atau manfaat untuk kepertaniannya, untuk kepeternakannya. Jadi Gusti Allah niku sampun memberikan peringatan atau memberikan tanda-tanda bahwa dengan bersyukur itu ya apa lemah iki iso apik, ya apa lemah iki kok malah elek. Lah itu kembalinya kepada kita. Kuncinya ya bersyukurlah. Bersyukur cara penerapannya gini wow, dengan ikhtiar gitu. Ikhtiar kebetulan LPPNU kita yang jadi pengurus, jadi punya amanah untuk memberikan ke panjenengan sedaya para petani dan ibu tani. Dari saya sebagai ketua pengurus LPPNU MWC Kepanjen, nanti bisa diteruskan oleh pengurus yang lain untuk masalah teknis pembuatan pupuk organik dari sindil mendo, sindil wedhus. Kami mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan, dan atas sambutan atau apapun yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun atas sambutan dari Ketua LMNU MBC Panjen. Salajengipun nggih menika pemaparan materi langsung kemawon waktu dan tempat kula persilakan dumateng Bapak Gunawan. Monggo. Terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih, tadi sudah dibuka oleh Pak Ketua Kelompok Tani NU Desa Jenggolo, dilanjutkan oleh Ketua LPPNU MBC Kecamatan Kepanjen. Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian hadir pada pagi hari ini. Langsung ke materi yang sekarang akan kita laksanakan, yaitu mengenai pupuk organik. Bapak sekalian, sebelum saya kesana kesini, yang hadir peternak atau petani, Pak? Yang peternak sinten? Yang punya ternak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua peternak. Sing petani? Sing petani? Nih, kan ada ini yang ada kemarin saya lihat peternak, kan nggih. Terus karena ini hubungan dengan pertanian, mungkin ada yang bertani dan beternak, ada yang bertani saja atau beternak saja, kan nggih. Nggih, Bapak sekalian. Hari ini materinya pupuk organik. Pupuk organik ini sebenarnya kula panjenengan pun ngertos nggih, cuma kadang-kadang istilah sing apik organik ngoten nggih. Jadi di tempat kita ini banyak sekali ya Pak sekalian. Jadi selain dari serintil dan kotoran hewan, sampah juga bisa dikatakan sebagai pupuk organik. Jadi pupuk organik itu pupuk yang berasal dari limbah pertanian, limbah peternak, ataupun yang tidak limbah. Maksud tidak limbah itu memang sengaja mencari, cara mencari di composting, istilahnya disimpan, digunakan untuk memupukkan atau yang lain. Kenapa pupuk organik penting Bapak sekalian? Karena ngeten, hari terakhir ini petani itu kesulitan mendapatkan pupuk. Yang panjenengan di luar 9 komoditi pertanian harus beli pupuk yang non subsidi. Ngoten apa nggih? Pertanyaannya, api indise pupuk subsidi atau non subsidi? Saya pundi, Pak? Siapa sing pundi Bang? Nggih. Karena napa? Mutunya ketok. Nggih napa nggih, Pak? Nggih. Diyakini awal nggih napa ngoten. Lek mangke menyane nggih. Jenengan pernah tumbas ultraflu. Ultraflu niku. Jenengan pernah tumbas Neosep Forte. Kira-kira regane larang di ultraflu karo Neosep niku. Neosep nggih. Padahal padha-padha dikei obat flu. Ini sami kalau pupuk ini sasanya api ngoten, karena ini mungkin sebagian bahannya diambil dari turunan kedua dan ketiga, kira untuk murah ya. Fungsinya sama untuk menangani penyakit, seperti juga pupuk Bapak sekalian. Tidak dalam artian ngeten, petani sudah tahu kalau pupuk non subsidi itu lebih baik daripada pupuk subsidi. Ngoten nggih. Saya negara ini butuh duit Pak. Untuk ngaspal dalan ini butuh duit. Kan ngoten nah. Jadi apa carane rakyat ini mendapat kesejahteraan dari uang negara itu. Lah saniki niki bahan pupuk niki impor Pak. Sing jenengan saya niku itu impor. Kita juga batuan. Untuk pupuk kita punya batuan di Gunung Kidul banyak batu Pak. Tapi kualitas mineralnya itu berbeda dengan yang dari Eropa.
Ngoten nggih, karena perangnya Rusia niki itu dampaknya adalah mahalnya harga bahan baku pupuk. Nah, kita ini yang punya urea, Pak. Urea niku pabrik amonia terbesar dunia niku di Indonesia. Mau pupuk urea tok, lah mboten nah. Lah sedang untuk NPK-nya ini punya masih impor. Lah impornya ini larang. Ditiru ilmunya kan Indonesia, Pak. Jadi nek gelem yukur rego sakmene, agem ya wis. Itu ngoten. Nah niki niku untuk bahan pupuk. Lah mriki ngoten diwales sakniki. Bahan baterainya niki, baterainya HP niki. Napa namanya? Apa Nas? Nikel. Niku sing ada Indonesia, Pak. Kon gelem tuku gak kan ya wis. Nah ngoten. Itu menangnya kita. Akhirnya sampai dimusuhi wong Eropa. Orang ajar Indonesia ini. Sampai disidangkan di dunia. Duwe bahan baku digo sakarepe dhewe. Itu menangnya kita, ngoten lho. Lain mboten krasa kita menang, Pak niku. Kuat, Indonesia ini kuat karena nikel. Nah niki. Lek gelem gawe nikel nang Indonesia. Ya opo iki kene. Ojo dodol mentahan. Nah ini kita menang di sini. Muga-muga sampai selawase, Pak. Niku terus makmur bisa, Pak. Pun terlawis gak ngene maneh kok lampu pating teletek lek bengi peteng-peteng nggih. Ini lek bengi peteng lho mboten nggih. Nggih, kota ya Jenggolo luar biasa Jenggolo ini. Lho nggih, Jenggolo jangan lihat daerah lain mboten enten ngeten iki. Nggih, bersyukur wow. Nah, kembali ke pupuk organik Bapak sekalian. Saya senang sekali dijak praktek dengan pupuk organik. Panjenengan tidak usah ragu-ragu dalam menggunakan pupuk organik karena luar biasa, Pak. Ini emas hitam sebenarnya. Kalau panjenengan kelola dengan baik, kelompok tani NU Jenggolo ini punya produksi pupuk organik dari ini, wis kecukupan jenengan. Ojo itulah atu-atu nang Jenggolo tok lho, nang Jenggolo tok iki lho wis kurang-kurang. Nah, ini belum dikeluarkan baik. Mek saniki pupuk kandang ini ditokno, sapa sing gelem tokno ngoten nggih. Nanti didol. Nah, diterima pabrik pengelola pupuk organik niku. Niku ora mboten dereng. Sing ngeten iki, pagelaran ngeten nggih. Pagelaran itu menang, Pak. Kalau dikelola dengan baik luar biasa. Nah, Bapak sekali mengenai pupuk organik ini ada dua macam yang saya tahu, banyak yang tahu. Ada pupuk padat, organik padat, organik cair. Ngoten nggih. Sing cair niku pupuk cair itu lho. Niku itu pupuk organik cair. Lah kita yang main yang padat nanti. Sing damel serintil di lahannya sinten, Pak? Enten mboten? Sampun. Fermentasi napa mboten? Fermentasi. Mboten. Si mentahan dan sabin. Tanah kering. Kira-kira setahun sih ono enggak rindile? Wonten. Oh nggih. Yang difermentasi setahun masih enten. Atas apa empuk? Empuk. Lah sing boten setahun si atas, Pak. Oh. Kering, yang di lahan kering. Lahan kering. Oh iya. Difermentasi. Saya ini jeruk legi itu, seger jeruk. Iya, Pak. Ini salah satu kelebihan daripada pupuk organik itu. Kalau ditambahkan di lahan, dia akan membantu penyerapan air, mempertahankan air di tanah. Kalau di sawah, dia akan membantu proses penyuburan tanah. Tapi pun khawatir dengan sekalian, Bapak sekalian, untuk pupuk organik. Saya, Pak, pupuk organik itu. Jadi kalau pupuk kimia, itu panjangan hanya memupuk tanaman saja. Jangan tinggalnya sabin-sabinnya dulur-dulur kita yang pakai pupuk kimia terus menerus. Nggih. Jangan mlebu nang sawah lepas garing kira-kira sikile kering apa enggak. Ngoten nggih. Nanti akhirnya yang tumbuh nanti rumputnya niki sing loro niku lho napa? Lah didel loro, Pak, suket sing lan-landep itu lho.
Pokok biasanya itu tidak tumbuh di daerah yang subur. Tapi daerah-daerah kering sing sawah-sawah ngeten iki biasanya enten. Grinting ah. Pokok sing landhep grinting. Grinting nggih. Pokok loro Pak. Lho lek dianu landhep maksudnya nggih. Rumput ini hanya tumbuh di daerah-daerah yang kritis Pak, Tangerang. Kalau alang enggak, alang sembarang burung. Sana ada di lahan biasanya sing pokoknya suket ini tumbuhnya di tanah-tanah yang kritis, sing pangannya mek didik. Niki dia bertahan hidup, liane mboten bertahan. Sini iki tok. Nah, itu menandakan bahwa lahan itu sudah suloyo. Tapi untuk banyak yang sering masukkan pupuk kandang di lahan maupun kompos di lahan, tidak tumbuh rumput ini. Soalnya kalah harus suket-suket sing nom-nom sing seger-seger itu yang bisa tumbuh yang tumbuh di tanah-tanah yang subur. Nah, pupuk organik yang saya maksud ini Bapak sekalian, kalau panjenengan masukkan di lahan, dia akan bekerja selain untuk memupuk tanaman, dia juga akan menghasilkan pupuk itu sendiri Pak. Ngoten nggih? Kalau pupuk kimia tidak, panjenengan masukkan di lahan, pupuk ini habis serap tanaman. Akhirnya nopo? Pada periode tanam berikutnya, panjenengan harus memberi pupuk lagi. Hancur seperti itu. Tapi kalau pupuk kandang tidak, nanti akhirnya dengan masuk dia akan bekerja di tanah. Lah dampak dari bekerja tanah ini diserap oleh tanaman. Itu ngoten, yang siap pakai langsung ditanam tanaman, yang tidak siap nanti diolah dulu. Nah semakin sering nanti semakin lama, paling tidak usah memasukkan pupuk kimia atau hanya menambah sedikit sekali pupuk kimia sebagai rangsangan pertumbuhan bakteri. Melihat bakteri ya. Ngoten apa ya? Jadi memang ngoten, kalau kita belajar pupuk organik, mangke ada istilah probiotik, ngoten nggih, ada istilah bakteri, ada istilah nomale kimia, dekomposer. Niki, itu memang rutin seperti itu. Tapi mboten napa, karena nanti biasa mendengar, akhirnya hafal. Ngoten nggih. Luar biasa sekali hari ini hadir juga dari teman adik-adik kita dari MTS ya, Sanawiyah mana? Oh, dalam tulisannya Kiai Haji Muhammad Said Mangir Kepanjen. Ini usianya Bukan mangir. Santren sekarang. oh santren. Nah itu di bajunya Mangir saya baju. Sekarang ini usianya MTS 6 tambah 12 tambah 4 14 tahun sampai 15 tahun Bapak. Adik-adik ini nanti yang akan memegang tampuk pemerintahan pada saat Indonesia Emas tahun 2045. Ini umurnya 30-an. Iya bener ini. Ini 2023 kan umurnya 15. Nanti 2045 tambah 20 tahun kan 30. Nah inilah adik-adik ini nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adik-adik ini luar biasa. Adik-adik ini mau ke sawah, mau kenal dengan pertanian. Ini generasinya Pak nanti. Mau tepuk tangan untuk adik-adik. Monggo Bapak sekalian nanti di rumah putu-putune putra-putrane yang masih muda-muda dijak ke lahan lah. Ngoten nggih. Biasanya nggak gelem. Saya main game niki lho sakniki. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi sesuatu yang cukup mengganggu niki, tapi nanti bisa. Nah, kembali ke pupuk organik Bapak sekalian, nanti kita akan praktek 2 macam Pak. Ini bisa diolah jadi 2 macam. Yang hari ini satu nanti berupa pupuk kandang biasa atau kompos biasa. Yang kedua ini kita bagi 2.
kita sesuaikan dengan bahannya. Yang udah ditambahkan lagi nanti pupuk kimia. Jadi ada satu pupuk kandang full, yang satunya lagi yang ditambah dengan pupuk kimia. Nah sebenarnya fungsinya hampir sama. Yang satu pupuk kandang biasa itu bekerja sama Pak, dia juga akan bekerja menyuburkan tanah. Nah, yang berikutnya yang pakai pupuk kimia dia juga akan bekerja untuk menyuburkan tanah. Tapi bedanya kalau yang pakai pupuk kimia akan lebih cepat bekerja niki mawon. Otomatis nanti lek tarik malih niki sami kali situ emang pupuk subsidi, situ non subsidi. Nanti ngoten nggih. Pun mboten ragu, mboten usah ragu Bapak sekalian. Nanti kula kepingin tadi omongan kali Pak Ketua. Mungkin mulai kapan kita dem Pak? Dem aplikasi praktek hari ini nggih. Di aplikasi nek cukup sak peta lah dhisik. Nah, nanti kita bikin lagi yang agak banyak. Misalnya ini bisa dipakai satu luasan. Atau ombong ngoten nggih. Nah, kita buktikan bener enggak pupuk organik ini bisa meningkatkan produksi padi? Ngoten nggih. Bisa enggak pupuk organik ini meningkatkan produksi jeruk? Jeruknya pinten, Pak? 200. Umur mulai buah nggih. Sudah mulai buah Pak. Hari ini pinten? 1 kilo pinten? Oh mulai buah, belajar buah. Pun kadang-kadang ya dikurangi. Dikurangi, pun dipotong kabeh dikurangi ya gak apa-apa. Nah jeruk ini Bapak sekalian nanti yang punya jeruk, yang punya macam tanaman perkebunan bisa lagi nanti bikin fungisida dewe. Modalnya 1 kilo 5.000. 1 kilo loh ya, nanti rata-rata 5.000. Ini 5.000-an lah. 10.000 lah, jangan kalangan. Kalau beli harganya 1 kilo 60 atau 70.000. Jangan pakai bahasa lah. Derek. Pakai fungisida. Oh belum ya. Sering dicek Mas. Soalnya kalau jangan nanti kumpul karo orang dau, orang akhir 10 dina nyemprot. 10 dina semprot. Cuma karena di sini lahannya jeruk masih sedikit aman. Cuma 2 yang jangan beli nanti obat itu, insektisida dan fungisida ini kemauan. Lah obat loh ya, pupuk itu kendel. Nah jeruk harus kendel. Jangan yang mahal-mahal, yang murah mawon nanti. Loh nggih. Nah, sering masukkan sering dulu Pak. Enten sing ada jeruk malih. Cuma 1 tok masih. Kalau wis panen akeh aja tuku liya-liya. Tuku opo dhisik baru ki blonjo liyane ya. Iya Pak, karena jeruk itu dari 1 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 20 kilo masih sepintal per pohon. Cara tanam pinten? 3 kali 4. Ya wis gak apa-apa lah. Wis lumayan. Timbang mboten nek 3 kali 4 ndak terlalu sik rada ombo iso ambekan. Biasanya karena lahannya sempit, duitnya akeh, tuku akeh 2 meteran. Mungkin nilai jagongan di sore wit itu tidak bisa maksimal paling 40 kilo itu sawit, maksimal sampai 1 kintal. Tapi kalau 4 bisa. Nanti yang petani-petani jeruk lek panen itu kan pupuk dhisik baru ke belanja. Kalau enggak nanti jegot Pak, tahun berikutnya enggak uang sama ini loh. Kan dari 3 kilo jadi 10 kilo lah, pangannya banyak 3 kilo ini atau enggak uang sama sekali. Nah itu jeruk sing hati. Nah ini gua kembali ke organik Pak sebelum praktek. Nanti konten ada 2 macam, yang satu pupuk kandang biasa fermentasi bagi kompos, yang kedua nanti kompos plus. Kalau kompos plus ini tidak harus pupuk non subsidi. Pakai pupuk subsidi, subsidi nggak apa-apa, aman. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pupuk.
Itu saja Bapak sekalian. Berarti yang kompos plus nih. Kalau yang pupuk organik itu sama, meninggalkan pupuk dan mengurangi jumlah pupuk yang panjenengan gunakan. Maka harus difermentasi. Kenapa difermentasi? Dengan difermentasi akan meningkatkan kualitas pupuk, akan memperbanyak bakteri yang bekerja di tanah. Mangkir kalau sudah banyak bakteri yang bekerja di tanah, Pak, bakteri buat dewe-dewe. Ono bagian dewe-dewe ngono lho. Hari ini jangan lihat sawah di sekitar ngeten iki. Kira-kira pupuk ono enggak sih? Pupuk sisanya panjenengan kemarin itu loh. Ada enggak? Mboten. Ada, Pak. Masih ada. Tapi tersimpan tenggane istilahnya napa nggih? Lihat tanah, disimpan di tanah ini gitu. Jadi ada membran-membran yang melapisi pupuk ini. Jadi tanaman tidak bisa mecah, tidak bisa ngambil pupuk ini. Kayak kan gersang amalian. Nah, pupuknya banyak. Makanya perlu ditambahkan pupuk organik ini. Kalau pupuk organik masuk nanti ini, masuk tanah, ada bakteri yang tugasnya nuduh ini, wow. Kasarannya ngoten lagi. Nanti pupuknya di jero ini loh. Nah istilahnya gelas-gelas kaca, membran kaca. Ini ada bakteri pecah nih, ini metu. Pupuknya keluar. Jadi cadangan jenengan itu ada di sini. Cuma karena tidak bisa keluar ke tanah, diserap tanaman, akhirnya nganggur atau larut di bawah air tani sore. Makanya sing tanah sore-sore biasanya subur. Biasanya sing ngateni lho, terap-terapan ngene iki lho. Sing isor biasanya subur. Nampane itu kok dhuwur-dhuwur iki lho. Ini buntaran istilahnya buntaran nggih. Aku lali jan. Suwe mboten melok tandur-tandur lali. Buntaran. Itu ngoten, Pak. Bener niku. Ya nopo di atas nggih, kena banyu udan. Mudhun nisor. Nanti wayang ngemes, golokane dibuka ae. Tutup, Pak, kalau ngemes itu. Berarti matiin tutup dhisik, nyemek-nyemek baru semes. Jangan kering nggih. Kalau kering nanti serapannya kurang, dia membuat duit. Banyak biasanya pupuk kedua, ketiga pakai NPK niku lho. Tanahnya rada kering ya. Nanti paling gelundungan. Eman, Pak, itu uangnya jeneng hilang gitu. Karena dasar pupuk ini, pembuatan pupuk ini itu yang sing urea itu udara. Udara ngeten iki lho. Ditarik, dimasukkan dikai bandol, diserap di media filler, nanti pupuk. Nah kalau disebar lagi, lek mau tentang mlebu nang lemah, nggih nguap. Karek bandole tok sing masuk, makanya lek ketika macam itu putih-putih itu loh, warna putih di lahan itu. Nah, yang bisa menghancurkan itu nanti pupuk organik ini. Nanti setelah masuk organik ini, bekerjanya adalah untuk menghancurkan bahan-bahan kimia ini. Wow. Bahan kimia di lahan dihancurkan, Pak, dinetralkan. Jadi pupuk. Ngerti lagi? Kira-kira ini ngomongin nanti sih, aku udah bingung ada. Ya intinya gitu saja Bapak sekalian. Nanti kita berlanjut lah. Jangan hanya di sini, mohon nanti rutin kita ketemu. Mudah-mudahan di awal dari Kepanjen ini Jenggolon yang pertama, Yang pertama kelompok tani NU ini bisa mengadakan pertemuan seperti ini. Nah, harapan kami semua Kepanjen melalui LPB NU ini bisa bergairah pertaniannya dengan cara nopo, bertani yang murah, hasilnya melimpah. Bisa nombatan? Insya Allah bisa Pak. Kalau pernah pakai pupuk kimia hanya 50%, 60% saja, dan kalau semproti setiap 10 hari sekali. Saya masukkan semprotan ini, obat-obat semprot, kalau tambah pupuk kandang. Saya dapat 10 ton, hampir 10 ton per hektar. Walaupun nanti full kimia pakai waktu niku hari cingro tendek namo, sana Ciherang, saya nampak dure ini sore Ciherang, pokoknya dua Ciherang deh. Itu kalau full kimia saya pakai set A. Niku 11,7 ton. Niku makso, Pak.
Maksudnya nopo? Ngoyo kimiane kan ngoyo. Niku bisa arti 11,7 ton. 10,7. Itu di lahan. Lah, saya bandingkan dengan yang pakai organik, cemprot niku wau lebih murah. Musim udan niku 7,8. Musim kemarau hampir 10 ton. Nah, kelebihannya di mana? Padi bang ini, karena ini banyak petani padi. Kelebihannya di mana? Jangan pun nanti ngerasa no beras yang banyak menggunakan pupuk organik. Punel tahan lama. Nomor ya pak? Tidak bau. Nggih, tidak bau. Siapa yang muni gurih bang? Warna. Pemerasannya utuh pak. Wutuh, gurih, tahan lama. Nomor ya? Punel, burek, mboten mambuan. Putulan, si rendi. Nah, ini betul pak. Ini betul. Saya betul ini. Nah, ini artinya apa? Beras panjenengan ini berasnya beras bagus. Kalau di beras kapal beras premium pak. Saya rasanya memang wonten gurih, manis, tahan lama. Iya, warnanya putih, burek bener. Burek aja nih berasnya. Nanti ada bulu-bulu, kuwi dipoles, nggak usah. Nah, kualitas beras inilah yang menurut saya panjang tonjolkan. Iki lho berasku. Kalau jangan lagi, ini berasnya beras organik pak. Kok iso? Wong dikai pupuk organik, medidik kok. Pupuk kimia jono berasnya kok berubah, ngoten nggih? Sama dengan beras organik. Inilah fungsinya pupuk organik di lahan pak. Dia akan menghancurkan sisa-sisa pupuk kimia, obat-obat itu dinetralkan. Malah di beras organik. Ini betul. Makanya jangan yang masak-masak yang ngolah pakai pupuk organik pun ragu-ragu. Berasku enak dibanding beras liyane. Data sombong lidik kan lho. Nah, seperti itu. Jadi berasku enak. Langsung pak, karena saya yakin dengan menggunakan pupuk organik mesti enak. Yang jagung ngeten niki kalau pur ngocor apa pupuk organik sakmene jagungnya pak. Sore ngocor ya. Unisu sore dikocor pak. Bergede nanti hasilnya. Iya. Ya dipupuk biasa ya. Karena jagungnya rakus pak. Dia butuh pupuk yang tinggi. Diukur-ukur ya. Ciri-ciri bokang ya salah. Tapi kalau jangan rutin ngocor sampai ini nanti. Ini gede pak. Ini kelebihannya yang jeruk, yang tomat, yang lombok berat per kilonya berat buahnya lebih berat pak. Kalau tomat sak kotak biasanya di sini sakit gitu. Tomat sak kotak itu tomat beri. Kalau tomat sak kotak di sini sakit. Kalau jangan pakai organik, tambahan organik bisa 55 sak kotak nih. Ada tambahan berat di situ. Berasan ke nopo jeruk nanti juga pak. Pakai organik dia beratnya akan bertambah, tambah seger. Saya kira itu bapak sekalian. Nah, karena ini masih ada materinya lagi. Kalau mau tak batasi 20 menit tadi pak 20 setengah jam kurang. Nggih, kakean nggih dengan bosen. Kita biar diskusi pak nggih. Nanti kita biar diskusi masalah pupuk organik. Saya kira itu jangan, kalau intinya jangan bosan atau jangan takut menggunakan pupuk organik. Karena dengan menggunakan pupuk organik ini kualitas panen panjenengan akan lebih baik daripada yang menggunakan pupuk kimia saja. Saya kira itu bapak sekalian apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tambahan malih Pak Gun. Kula mewakili tuki petani niki kadang bingung aplikasi nih Pak. Ya. Kapan aplikasi pupuk organik niki pada usia berapa?
kan boten sembarangan, kan boten dalam satu panen ini berapa kali tabur kan sebatas dijelaskan sepindah boten. Oke, terima kasih Bapak. Pupuk organik ini sama dengan waktu panjenengan menggunakan pupuk, sama Pak. Tapi kalau yang untuk pupuk kandang saja biasa di awal tanam dengan ngolah ini, setelah ngolah ya masukkan Bun di dapur. Kalau ini sebelumnya baru ngolah tanah nih, baru ngolah cek bareng di nopo, angler itu sikat Bun. Bisa berupa pupuk padat atau pupuk cair. Kayak opo terus diolah kok. Nah ini tidak apa-apa Pak, itu hanya memasukkan bakteri-bakteri ke tanah. Ngoten nggih? Ibarat disirami banyak orang jero biar masuk ke tanah itu. Cek bernah baru nanti di olah lanjutan. Kan biasanya ngoten memang dibongkar nih kok, kan diangkut dijarno nih Pak. Semprot Pak. Kalau yang punya pupuk cair semprot. Kalau yang punya pupuk kandang masukkan pun tidak apa-apa. Dimasukkan pupuk kandangnya. Kalau yang pupuk kompos plus nanti, kalau kompos plus beda lagi Pak. Kalau itu yang pupuk kandang biasa nggih, atau pupuk cair yang kita buat nanti kita buat atau kita beli nanti itu dari awal. Tapi nggih. Sebelum nggih pokoknya Pak nanti brujul nih kalau masukkan obat dilep nanti dilep Pak. Masukkan Pun. Sebenarnya niki juga bisa Pak hari ini. Nah niki leken teorinya kalau ini dipangkas sampai habis Pak. Biasanya kan saulan nunggunya. Niki, ngeten niki saulan apa? 1 sampai 2 bulan biasanya tergantung traktore. Ini enten tukang traktor mboten iki. Mboten enten. Traktore pinten to mriki? Yang satu luasannya berapa hektar Pak untuk Senggolo? Pinten Pak Ketua? Bukan luasan Jenggolo ini berapa sawahnya? Oh, luasan sama Nggih. 25 sama 40, 65. Traktornya pinten? 5 bagi 60 12 hektar kali 3 36 hari saulan lah ini nganggur gitu. Harusnya satu traktor hanya 8 sampai 10 hektar. Itu pun jenengan istirahat sudah 1 bulan lahan ini. Harusnya bisa panjang Pak. 8 kali pinten sih? Ongkosannya pinten? 1 hektar berapa? 1 hektar ya 2,5 juta. kurang lebih 2,5, artinya kalau 8 hektar kan 1 traktor 8 hektar kan 8 kali 2,5 16 kali 8 24 juta ya saulan kan cukup dong 8 hektar aja suwe-suwe. Kalau ini 12 hektar 12 ya artinya 12 hektar kali 3 1 hari kan 1 hektar 3 hari selesai 300 apa kali 3 36 hari nganggur saulan setengah Pak. Jangan petani yang rugi. Harusnya saiki panen meneh air ini. bukan masalah traktor. Oh ngoten, airnya apa? Airnya tidak dari kiriman Pak. Ngoten nggih. Oh. Ini pakai air irigasi nggih. Aja nomae sumur dalam. Wah, ngoten nah. Sumur air dalam. Ndak apa-apa jenenge usaha kok. Lho nggih ya? Di sini ada bekas sumur bor, Nggih. tapi tidak berhasil. Akhirnya saya tutup untuk buka ini. Pinten kilo? Pinten meter? Kurang lebih 16 meter. Wah, kurang Pak, 80. Loh, ya ini makanya dengan panjenengan berkelompok ini Bapak sekalian untuk menguatkan kelompok. Kalau wong ngatene bantu 300 juta dikekno sapa? Lah ngoten nah, ndak boleh pribadi Pak. Misalnya Pak Ketua kenalan kali ngapunten nggih, duwe kanca di Jakarta. Tak sumur bor, ndak boleh. Kalau perorangan harus kelompok. Lah ngoten nah. Lah Pak Ketua ketemu nih kelompok ono, kelompok wong gak iso buktine apa. Lah ngoten nah. Tapi kali ini saya kan bisa kok.
Minta sumur yang dalam Pak, sumur dalam bisa. Ya kalau lihat pertanian di negara-negara nopo Arab mereka pakai sumur dalam gitu. Pokoknya ini banyune. Jadi luar biasa ini pertumbuhannya. Nanti ngoten apa untuk penggunaan aplikasinya ini. Kalau yang pupuk kandang biasa itu nanti mulai awal. Yang kompos plus karena ini sudah ditingkatkan nilai pupuknya bisa bareng. No seperti dengan pupuk itu loh. Kan sudah ditingkatkan nilainya. Nek kurang yang ketinggal. Petani kan sumerap. Oh kan. Kurang pertumbuhan kurang sedikit lah. Nggak pakai pupuk kimia. Didik mawon. Makanya di brosur-brosur kalau jenengan menggunakan pupuk ini biasanya ngoten ya, pupuk kimia dikurangi sampai 50%. Kenapa? Karena pupuk niki sudah merangsang tanah, bakteri-bakteri tanah itu hidup untuk menghasilkan pupuk. Maka didik mawon pupuknya sudah masuk. Nanti ngoten lagi, nanti untuk ya apa berapa aplikasinya? Kalau yang pupuk ini bisa dari awal. Nah, nanti pada saat dengan pakai pupuk ini dicampurkan, dicampur pupuk kimia, campur pupuk kandang, sawur pun, tidak apa-apa, karena sudah difermentasi, cepat kerjanya. Tapi belum lama Pak, ngenteni mateng niki. Nah, iya, karena prosesnya pupuk organik itu sendiri kalau dimasukkan dia nggak bekerja 100%, dia hanya 30% yang bekerja. Tahun nanti kedua 30, seperti itu. Tapi kalau sudah ditingkatkan pakai nanti pupuk kimia langsung Pak, langsung bekerja, sisanya melok di burinya. Saya kira itu Bapak, kamu udah. Mumpung dereng napa langsung praktek. Mangke akhiri langsung praktek mau. Ampun? Oh, oke. Per hektarnya berapa? Aplikasi per hektar. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Oh. Jatahe waduh. Matur nuwun Pak, saderenge nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten Pak, pembukaan tumut sing ajeng wau dan sebagainya. Lek jenengan tanglet per hektar butuh pupuk organik pinten niku, kalau untuk wilayah mriki kinten-kinten nggih 4 sampai 7 ton. Kenapa? Ngeten Pak. Sebenarnya kita melihat zaman-zaman dahulu mbah-mbah jenengan nggak usah pupuk ora masalah. Ngoten. Nah, kenapa sekarang jadi masalah? Ngoten lho. Lek gak dipupuk ya mesti produksi kurang. Kenapa? Karena tanah kita saat ini adalah sudah mencapai kerusakan yang amat sangat Pak. Lek mbah-mbah kula singen nggak ada sapi, nggak ada semuanya dibuang dikembalikan lagi ke lahan. Tapi saat ini jenengan hanya beberapa orang aja yang dibuang ke lahan. Artinya dikembalikan ke lahan. Kenapa? Tanah yang bagus itu apabila di dalam tanah itu minimal kandungan bahan organiknya 5%. Sedangkan penelitian di Indonesia tanah kita kurang dari 2%. Sehingga dianggap jauh dari tanah sehat. Nah, kekurangannya dari mana? Nggih, termasuk organik. Salah satu fungsi organik di dalam tanah yang pertama adalah dari struktur itu juga beda. Kemudian dari kandungan di dalam organik itu ada yang namanya mikroba, mikroorganisme yang berfungsi menyuburkan tanah itu ada. Sedangkan kalau tanahnya kandungan organik di dalam tanah sedikit, itu tanahnya bantat Pak. Salah satunya itu. Yang kemudian harapan kita perbaiki tanah dulu. Kalau tanah jenengan semuanya
baik, insya Allah apa sing jenengan tanam di atas tanah mesti apik. Insya Allah ngoten. Tergantung rezeki nih, rezeki nih lek wong NU ya pokoknya syaratnya kate tandur ya bismillah, kate panen ya bismillah, ngemes bismillah, sholawat ngoten Pak. Ngoten nggih. Niki wong NU ngapunten niki. Loh, niki pengalaman pribadi. Kula sampai jangan bisa tanyakan bahwa saya adalah petani yang ada di desa Jatirejo Yoso. Ndek kidul dalan entek, ndek etan gadan kulon niku nggih rada entek, ndek kulon sebelah kedokan niku entek. Alhamdulillah lek etan kula Pajeng dengan luasan yang sama dapat 3 juta. Gadan kula alhamdulillah tasih angsal 10 juta 300. Tiang-tiang ngeten kok sampean. Niki cerita mawon. Kebetulan dipangan tikus. Wah jenenge kon gak lomba, ngoten dirose. Padahal nggih mboten. Mek kula nggunakno sing saking Romoye Hamid diputeri, diwacake ayat kursi, digusaki. Ngoten dirose. niki salah satu. Maksud kula ngeten lho. Semua itu sudah ada yang mengaturnya. Tapi yang penting awake njaluk dhisik nang sing kuwasa. Tadi mungkin ngapunten, engko perkara organik apik mboten. Sing kuwaos sing nyukani rezeki kula. Mek cuman lantaran karena ada kita perbaikan tanah, mosok usaha gak ono hasilnya kan gitu. Masih Gusti Allah malah adil ta. Wis usaha gak diwehi hasil ya keliru malah. Lah nggih ngoten mawon. Niki kersane langsung sekeco monggo mawon untuk organik ini ngeten Pak. Tergantung kalau kita nanti menggunakan pakai organik atau organik plus. Kalau organik itu nanti fungsinya memperbaiki tanah, tapi kalau yang plus kimianya nanti terikat di dalam organik. Jenengan katakanlah untuk 1 hektar pinten Pak kimiane jenengan? 5 kintal cukup punan 6 kintal 1 hektar. Mes pertama pinten Pak berarti? Niku maksudnya jenengan niki wis umum dek mriki napa jenengan mengacu oleh jatah pupuke teko pemerintah? Umum. Niku luasan niku real ya. Terus hasilnya pinten Pak? Niku ditingali hasil daerah mriki boten kiat lek sak. Kalau per hektare kalau di Mako 1 per hektarnya itu Pak Hasilnya itu 20 juta. Per hektar. Per hektar 20 juta. 20 juta kan Setelah dari harga Pak. Dari harga. Sik. Harga pinten niku? Ton Pak. Harga pinten? Sik. Ayo. Atau pasar. Nggih, Pak. Oh, Kan ada Sinten Pak sinten? Pak Imam ya kan kejadian kan kono. Anigoro. Sik. Ngapunten malih, kula kepengin semerep ten mriki hektarane pas hektaran napa Per hektarnya lebih malah. lebih dari 10.000. Kalau saya makmur kalau yang sini bersih saya akan pakai jual kintalan, jadi saya bisa akurat. Pinten? Sawah saya itu setengah hektar. Nggih, angsale pinten? Itu kita pakai ton aja Pak. Nggih. Nah, ton itu enggak lebih dari 4 ton. Gak lebih dari 4 ton. 4 ton sudah mengoyo. Jenengan varietasnya apa? Sementara di sini yang 32. Jarak tanamnya pinten? 22 23 wis bener. Kalau untuk 32. Tapi kalau untuk kan pengaruh dari harga. Nggih. Ya kan enggak tahu. Nggih. Artinya seperti itu. Jumlah tonnya. Niku kira-kira 3,5 ton angsal jenengan? Ya hampir sama kan. Iya beda tipis. Tapi tasnya mengandalkan kimia. Nggih. Ngaten, ngapunten niki mek sharing tok mawon kersane semerep. Jenengan pupuk pertama umur berapa hari? 10 sampai 15. Jenengan tanam umur berapa hari uritan?
Buritan 18-20. 18-20. Terus mantun ngoten jarak taman niku pemupukan pertama di umur pinten, Pak? 10. Terus yang kedua 30. Oh, jenengan pakai 3. Berikutnya yang terakhir 50 sampai 55. Sik. Ngapunten, Pak. Kula ajarin dong pedes lek ngeten iki. Ngapunten. Untuk yang ketiga, lek saran kula jangan pernah melebihi 45. Jenengan boten semerep pupuk yang jenengan taburkan kalau di akhir niku fungsinya adalah untuk malai, untuk pengisian. Nggih. Tadi jenengan nek mriki wonten kira-kira sing umur 55. Karena kula ngeten, lek mupuk umur 55 ngeten. Cabut sing jenengan badhe pupuk, sampean kelencepi ndek jero niku wis ana malene. Wis meteng niku. Mek jenengan gurung melentu. Gampangane meteng nom. Niku nggih. Dadi kalau sudah di fase niku jenengan pupuk eman. Nggih. Tadi yang diharapkan fungsinya niku nanti nyetut woe, ora nyetut. Untungnya jenengan masih menggunakan sekitar 5 kintal. Coba 6 kintal, mungkin 8 kintal ngeresek. Niku. Ngertos ngeresek ah? Wis kula bahasane kula nggih ngoten niku mawon, Bu. Nggih. Lah niku. Terus antisipasine napa, Pak? Nek jenengan pun ngoten. Niku terutama untuk musim hujan niku lek kakean urea wis akeh ngreseke. Tadi salah satu pencegahan kurangi pupuk nitrogen, kemudian pemberian lebih maju. Kula Pak lek nutup terakhir pemupukan terakhir niku di fase umur kurang dari 40 hari. Alhamdulillah kalau winginane kalih penebas namine Pak Tamam saking Senggreng bedekan. Wek sampean kalah. Iya wis gak apa-apa kula ngotenaken. Sing derep nggih tiange Pak Tamam. Gadan kula dikintal kalih gadane budhe kula. Lek ketoke anjene apik goeke budhe kula. Mek goeke budhe kula ana nglarase titik lek gadan kula bening akhirnya per 3000 meter persegi niku selisih 2 sak gadan kula luwih kathah. Ketepaan mawon maksudnya Gusti Allah lek ngewe rezeki pas Pak gadan kula luwih kathah ngoten lho maksudnya. Tapi lek sawangane menungso wis jelas kabeh ngarani si gadane budhe kula langkung sae. Soale gunakno pupuk non subsidi, pupuke 2,5 kintal, gadan kula mek 2 kintal. Ukuran 3000, namun kali kintal pupuk pertama dan kedua niku hasilnya pun kata. Dan diberi samonten insya Allah pun saya mek cuman sebenarnya namun diberi pun nanti dicek mboten tester untuk kandungan P-nya berapa, K-nya berapa, garang gitu. Enggak, apa? Uji tanah. Sama coba. Ngeten Pak, keranten lek berdasarkan apa? Uji tanah niku langkung pas. Jadi untuk wilayah sini harus berapa dan sebagainya pemupukan itu sakit. Tapi paling tidak bagaimana kita mengurangi pupuk sing jenengan. Oh ngoten nah. Monggo Pak jenengan beto rencang sak kata-katanya mboten masalah. Maksud kula sebenarnya sekarang pun juga bisa ada aplikasinya. Oh untuk wilayah ini dan sebagainya kita harus pupuk berapa. Niku pun wonten anu nih
ada ngeten. Pak, niki mek usul tok mawon. Niki kan niki sudah tanam. Lah kalau pupuk ini harusnya tunggu 1 bulan, Pak. Niki mangke praktek ini nanti baru bisa digunakan setelah 1 bulan. Karena proses fermentasi kalau kurang dari 1 bulan tanaman ini jenengan mangke abang-abang. Napa? Gampang asem-asemen. Ngeten, Pak. Kalau ini kurang dari 1 bulan bukan karena asem-asemen. Karena namanya proses fermentasi akan menghasilkan panas. Begitu panas nanti mengenai tanaman ini bermasalah. Niku empun kula praktekaken wonten Jambuwer. Kula pas mantun pertemuan dikuwamplin, "Pak, wekku garing, wekku anu." Tapi kula syaratnya jenengan jawab jujur mawon. Akhirnya ketahuan. Jenengan napa kok sampai panas? Kapan waktune nyauraken? Kula mantun praktek oleh petang dino kula damel. Lah kok oleh petang dino? Lah gak duwe mes wis ana emek iku tok, ya tak gawe, Pak. Oh nggih mun cocok. Kula nggih ngoten. Mantun sanjang. Kadang kula umur 2 minggu nggih panas nggih gosok parine. Setala sampean umur 2 minggu niku mosok gak krasa panas, Pak. Lho nggih krasa panas. Lah wis terus panas kok ya disawurno kula nggih ngoten. Niku yang sudah terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi sini. Tapi lek kepengin buktekno ya dibuktekno gak apa-apa butuh wekku. Ngapunten. Tapi ada lagi yang ngomong, "Pak, kadang kula dapat 2 hari bagus." Coba sampean hitung dari pembuatan sampai aplikasi pinten-pinten. Ternyata dihitung 27 hari. Makanya kalau menyarankan lebih di atas 1 bulan. Misalnya, wekku sik gak kanggo, 6 bulan kas kanggo nih, oleh apa ora? Semakin bagus. Jadi kelemahannya damel pupuk organik niku wau sowe, Pak, gaene. Maksudnya niku gak iso langsung seiki gawe, seiki didamel. Ngoten. Niki 3 bulan, Pak. Nggih. Fermentasi selama 3 bulan. Bagus niku. Namel apa? E4. Monggo. Kalau untuk fermentasi banyak macamnya. Yang penting ada di situ bakteri yang berfungsi untuk memecah napa nggih? Artinya dirose Pak Gun wau ndek kono bakterine wis kerja gawe pupuk ngoten niku. Nah, kebetulan punya saya ada 7 bakteri yang berfungsi, ada yang P64N, gampangane gawe pupuk urea, ada yang memecah S, ada yang memecah P, yang semula di lahan tidak ada, atau ada yang tidak bisa terserap oleh tanaman dengan bantuan bakteri sehingga bisa terpecah-pecah dan akhirnya bisa terserap oleh tanaman. Niku fungsine bakteri. Wonten sing tanglet-tanglet? Bagus. Monggo. Campur-campur bagus tambahan. Monggo. Tetesin emang enggak? Ano. Ini cukup ya? Iya, Pak. Oh, oke. Soalnya ini nanti fermentasinya anaerob, Pak. Tidak butuh udara. Makan ya. Lek sumpek-sumpek dia nanti bahas pupuk kayak gitu. Sama urap kayak gitu, urap terkatongnya. Napa dari serindil. Terus diungkep. Kresek apa ngapang nih kalau sih nggak tergantung.
Ini lah merokok dewe. Nah, ini sing biaya murah. Pak Gun, jelaskan ini 1 liter sama 1 liter ini Oh. biasanya untuk Bakteri. niki biasa 1 liter itu untuk 20 juga sak Pak, tetes. kurang luwih. Ya wis. Nggih, berhubung niki kula ijen namung 6, niki mangke mboten usah tidak usah 1 liter, jadi kurang lebih separuh mboten wonten. Nah, pupuk. Probiotiknya dan tetes dimasukkan dulu di air, dicampur, sebenarnya didiamkan dulu sampai rokokan 15 menit. Tujuannya mengaktifkan bakteri yang ada di situ. Cek saya di situ. Betul bisa Pak itu Pak. Oke, 1 disisakan nanti untuk yang kompos plus. Nah, jadi nggak usah repot-repot nambah pupuk nanti. Mama tidak baik kamera nggak apa-apa Pak ya? Enggak apa-apa. Jangan lupa diawali dengan bismillah. Gula merah rada larang. Tambah tetes 3,5 liter, Pupuk 13-15 nih. nggak usah. Cukup. Ya boleh ngurangi itu. Oke. Untuk baru nonton bos kami ini. Cukup Pak. Oke. Tapi kalau memang kurangan tambahin. Ngapunten niki dicuci riyen kalau bekasnya dari pestisida kedah di bersih mantun ngoten dikasih air, buangannya dibuang dulu. Untuk nyampurnya bisa menggunakan kompresan atau ember atau gembor Pak. Yang penting bagaimana pupuk ini bisa menyatu dengan campuran probiotik. Ini kemauan Bu, ya apa caranya rotol. Tidak terlalu basah kemamel mawon. Nah, mau coro Pak nggih. Sing penting ya apa carane larutan iki campur kabeh ngono Pak. Makanya minggu ini pakai sekop, Pak. Sekop enak. Cet. Nah, nggih. Tarik liko, tarik beriti, yang dulu Pak nggih ada. Sekali lagi Bapak-bapak, nanti ini kita lakukan fermentasi. Ini yang organik, murni organik. Nanti kita yang kedua bikin organik. Ya, ini kalau pupuk organik biasa, pupuk kandang diratakan gimana? Nah, ngoten. Ini kalau dijual harganya per kilonya nanti bisa Rp1.000 sampai Rp1.250. Bisa digunakan sebagai media tanam, nanti campuran media tanam perbandingan 1 dengan 1 pupuk 1 tanah. Nanti buat di sekolah Bu, ini yang untuk MTS praktek nanti bisa. Media tanahnya ini, dan nanti sawi, sayur cukup pakai media media tanam perbandingan 1:1. Pakai sayur sawi, kangkung yang tak butuh buah 20 hari selesai. Kan ngoten. Nanti sawi kan 20 dina bisa dipanen. Apa Pak? Enten, kalau ini itu cenderung di padi bagus, di buah-buahan bagus. Tinggal kita mau pakai bahan apa yang kita gunakan. Kalau kita tanaman sayuran, kalau yang sayuran sifatnya produksinya adalah daun, kita sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang dari kotoran ayam. Oke, itu insya Allah dengan gak usah pupuk kimia. Tapi ini yang tinggi adalah kanya dan ZBT-nya. Penasaran? Dekomposer ini. Nah, dekomposer ini kalau sudah selesai jangan dipanaskan.
Iki nggih disimpan di ati ngoten Pak nggih sampai dibalik-balik sebenarnya nih. Pokoknya ya apa carane nopo campuran bakteri itu bisa kena. Nanti Pak, proses fermentasi ini berjalan baik kalau terasa panas. Nek adem berarti ada yang salah, dibaleni malih. Nah, proses fermentasi ini bisa berjalan normal itu minimal 3 minggu. Berarti 3 minggu Pak. Kalau 4 hari, 1 minggu itu terfermentasi saja, tapi belum matang. Nanti efeknya gini wow, nek di kandang sawah, kobong, nek punya kandang wedus cek bakal mampu Pak, bisa pakai niku wow, campur banyu, disiramakan di kandang, cek kena teleke. Langsung nanti setiap minggu jangan ulangi. Sing punya wedus nanti jangan masuk ke kandang itu buatan mampu wedus, buatan mampu telepon, luas serintil, dan mampu wedus. Siram-siram akan Pak bikin dhuwur, jadi seratnya ini kena, gini uyunya kena. Nah, terus ini seminggu sekali diulang. Nek pelatihan gitu sorokin didik gitu, saya luas yang isar gitu, siramakan. Saya jamin 3 minggu nanti kandang-kandang nggak bau. Yang papat guna nggak mampu yes. Nah pada musim ketiga seperti ini bisa diambil. Kok no Pak, simpen bawa ke lahan. Kenapa? Atas berapa Pak? Di komposisi berapa? Nah, iya, sama. Makanya kalau sampai akan proses fermentasi ini normal itu 3 minggu. Terserah bahannya, mau bengkel, mau serotong, mau sampah. Siap sampah ini bisa fermentasi. Ini harga komposernya ini panas semua. Berapa Nas? 5 liter 100.000. 5 liter 100.000 Pak. Nangge bon jadinya beberapa cara dilakukan air memiliki jadi lampiran mungkin saya dengan kalau nanti ketemu buku ceritanya mesti sebelum kali ini kita waktu itu kadang-kadang memang nggak perlu rusak nah betul tapi lagi rumah murah gitu lah pabrik obat pabrik pupuk mulu kali gaya obat yang murah petani ada garut Oh, kena kuda. LGPNO fermentasi nanti kita ya akan baru bisa digunakan. Mau lebih? Jadi monggo bila ingin apa ya artinya itu membutuhkan teknis-teknis yang sifatnya pertanian atau peternakan, insya Allah kami siap. Demikian informasi dari kami. Terima kasih.
35. Kalau serintilnya 20, oreanya 1 kintal, ponskanya 1 kintal. 20 sak Pak maksudnya. 20 sak. Ya, kalau 20 sak. Ayo ulangi. Artinya kalau 10 sak, 10 sak Berarti 1 sak pakai 1 sak Korea, 1 sak. Nah, pun dicampur Pak. Loh, lek nyampur ngeten Pak, ngapunten. Niki trik nyampur, bahan yang paling sedikit di paling atas. Mantu-mantu cukup ngeten tok lho, Mas. Diulangi Pak Gun. Jadi, Berapa persentasenya tadi? untuk persentasenya ini kalau 10 sak pupuk serintil sak pupuk, sak bekas Campur pupuk. dulu ya. Sampai Nah, niku campuran kimianya pakai 1 sak atau 50 kg Korea dan 50 kg Polska. lah campuran yang 20 sak sama 2 sak atau 10 sak sama 1 itu bisa digunakan lahan padi seluas 0,5 hektar. Taruh panen ya. Untuk sak Korea. 1 sak Korea, 1 sak Polska, 20 sak pupuk 10 sak pupuk kandang. Probiotiknya nanti bisa pakai seperempat lah. Soalnya itu bisa ngompor 1 ton Pak, biasanya 1 liter 1 ton, 1 ton bahan. Terus saya tambahin ya, ada. Nah untuk luasan setengah hektar, kalau diuangkan 20 sak 16.000 kali 10, 1 juta ditambah Korea subsidinya 1 sak ini 1 sak 30 kali 30 Welcome 30 260 tambah 160 260 420 Pak 420 bisa untuk setengah hektar. Nek nanti ya podo aja nih pupuk kimia kan ada nama saya. Tapi bedanya di tanahnya Pak. Nah apa yang kita dapat tadi untuk mau ya nek pari beras tapi beras organik kan gitu kan ya, awet enak seger manis, beratnya tambah nanti jadi berat kok rendemennya tinggi pun khawatir. Nah kemudian lagi manfaatnya adalah untuk tanahnya, tanah panjenengan nanti akan meningkat kesuburannya. Kok mau jadi untuk tanah tapi tanduran diganti koran kan tak menguntungkan, jadi kos-kosan. Iya Pak, sini dereng kalau bilang ke Bapak Saji, ke Wakil, ke Dau, ke dulu Pakis, orang kan berhitung ya sawah saya kedok, gue tak bagi uang 5 orang itu dikapling noy ya, makanya orang bertani rugi karena itu sembarang itu. Nanti kalau bikin obat-obatan gambar sundep mawon potong kaitan Pak, potong kaitan dibacem di kecil serai laos potong kaitan sundep Pak, 12 Pak nggak masuk sundep palang memalik jamur. Kalau lama PUC Pak itu 2 hari sama lagi gampang bunyi untuk kompres. Musim-musim merendengan biasanya kan campuran lah, pakai campuran itu. Ini bagaimana umur wes, mobilnya sikat aja wes. Ini bagaimana jamur ya. Semalam 1 kilo potong paikan 6 ton itu untuk golong tangki ini. Ini satu buat keper bisa ya? Sirsat. Kalau sirsat Sebenarnya cuma ular, raya mati Pak sirsat ini. Terus sembarang mulai guys, pakai mau enggak apa-apa. ini kayo. Angel kalau anu Pak.
niki lho. Godhong paitan iki tembung enten. Nggih. Godhong paitan ada loh. Godhong paitan, serai, kari laos kan gampang kok. Itu untuk bumi sida laos niku. Ngajak niat ya. Oh ya nggak apa-apa. Milenial itu. Saya punya. Wah, mantap. Sama Pak. Ini hormat saya sendiri. Mantap. Nah, saya punya petani milenial 60 orang. Oh enggak Pak? Enggak, ini kita pengenalan pertanian sejak dini. Aduh. Dan satu sak Polska itu 10 sak serintil ukuran pupuk ini Pak. Nah, itu probiotiknya kalau saat nonton bisa pakai. Ngeten Pak, kalau jenengan bisa digunakan 1 minggu atau 2 minggu, enggak apa-apa. Tapi bahannya pakai petroganik. Pabrikan petrokimia. Nggih. Niku bisa 2 minggu atau 10 hari. Monggo. Kan kami apa ya? Nggih. Ini kan seredil. Kalau 2 minggu pakai petroganik, gandul Pak. Ini keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala wasallam. Dipersembahkan oleh Manunggal Belo Budoyo. Dipersembahkan oleh Paguyuban Mocopat Sekarjati, Mangir Mangunrejo. Dipersembahkan oleh MTS Kiai Haji Muhammad Said Kepanjen Malang. Dipersembahkan oleh Warga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Mangir Malamrejo Kecamatan Kepanjen Malang.